Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Nama Budaya. Paragata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa, Budang Bhagawanta Apiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita duduk kening, kita pejamkan mata, menyadari nafas masuk. Saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar. Saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Nafas masuk. Saya tenang. Nafas keluar. Saya damai. Tenang, damai. Nafas masuk. Saya tahu saya bernafas masuk. Nafas keluar. Saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Tangannya Anjali. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, materi kita yang akan kita bahas adalah masih tentang meditasi. Meditasi yang difokuskan adalah meditasi ketenangan batin. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami meditasi ketenangan batin. Kedua, peserta didik memahami tujuan melaksanakan meditasi ketenangan batin. Ketiga, peserta didik memahami cara meditasi. Pengertian meditasi ketenangan batin. Meditasi ketenangan batin disebut juga Samanta Bhawana dalam bahasa Pali. Samanta Bhawana berasal dari dua kata, yaitu Samanta dan Bhawana. Samanta artinya ketenangan, dan Bhawana artinya pengembangan batin. Jadi artinya Samanta Bhawana adalah meditasi pengembangan batin. Tujuan melaksanakan meditasi ketenangan batin adalah tujuan Samanta untuk mencapai ketenangan batin dan bahagia. Hal ini dicapai bila orang telah mencapai kekotoran batin yang telah diendapkan. Apa sih kekotoran batinnya? Pertama, yang telah diendapkan adalah nafsu indra. Nafsu indra dilenyapkan atau tidak muncul kembali. Yang kedua, kehendak jahat atau perbuatan ingin melakukan jahat melalui pikiran. Ketiga, kelambanan atau kemalasan. Keempat, kekhawatiran atau keresahan. Pikiran juga ya. Dan kelima, keraguan. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Akhirnya jadi ragu-ragu. Di samping batin tenang, meditasi Samanta Bhawana memberikan bonus. Ketika sudah mencapai meditasi yang baik, tentunya tanpa diminta, abinya akan muncul. Ya. Watak objek meditasi ketenangan batin. Kita lihat, kita sebelum meditasi, kita harus memahami watak kita cenderungnya di mana. Contohnya misalnya raga carita, watak penuh nafsu. Watak ini adalah penuh dengan nafsu. Jadi meditasinya harus dicocokkan dengan orang yang seperti ini. Objeknya misalnya 10 asubha. Apa sih sebenarnya 10 asubha itu? 10 asubha nanti akan kita bahas di
slide berikutnya ya. Kemudian dosa carita itu watak pembenci. Watak pembenci itu ada 8 buah ya. 4 kasina, merah, putih, kuning, biru, dan Brahmawihara. Karena watak pembenci ini selalu benci kepada orang yang tidak disukai. Makanya harus Brahmawihara. Brahmawihara itu apa? Metta, karuna, mudita, dan upeka. Yaitu benci dilawannya dengan cinta kasih, simpati, kasih sayang, dan hati seimbang. Moha carita atau ketidaktahuan yang disebut dengan kebodohan. Objek nafasnya yaitu kalau ketidaktahuan, kamu cocok adalah nafas masuk dan nafas keluar. Memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian pitaka carita ini adalah watak orang yang memiliki kekhawatiran. Jadi memperhatikan juga nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian ada watak sada carita. Ini yang watak orang yang gampang percaya. Itu ada 6 objek yang harus dilakukan, yaitu perenungan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, sila. Ya, sila itu tentang moralitas, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Caga dan dewata. Kemudian lanjut ke watak yang ke-6, itu budi carita, orang yang wataknya intelektualnya pintar ya. Jadi fokusnya pada apa? Objeknya pada kematian, perhatian kepada makanan yang menjijikan, dan analisa unsur pembentuk tubuh kita dari mana. Maka setelah kamu mengamati ini semua, baru kamu akan mengerti tentang meditasi. Kemudian lanjut ke sabha carita. Ini watak campuran dari ke-6, yaitu 6 kasina dan 4 arupa. Nanti kita akan bahas di selanjutnya mengenai objek meditasi. Samanta bawana terdiri dari 40 macam yang dikelompokkan 7 ya. Jadi objek meditasi itu ada 40 yang dikelompokkan 7. Ini dia. Jadi watak-watak kita harus sesuaikan dengan objek. 1, 10 benda atau 10 kasina ya. Kasina itu terdiri dari tanah, air, api, udara, biru, kuning, merah, putih, cahaya, dan ruangan. 10 objek mayat itu asubah. Mayat membengkak, mayat membiru, bernanah, terbelah, mayat digerogoti binatang, hancur lebur, busuk hancur, berlumuran darah, dikerumuti belatung, dan terakhir tengkorak. Ya, jadi ini orang yang memiliki watak nafsu biasanya. 3 adalah perenungan, 10 perenungan atau anusati, yaitu perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, sila, caga, dewa, kematian, badan jasmani, pernapasan, dan nibbana. Keempat, 4 keadaan batin tanpa batas atau 4 apamana, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. 5. 1 perenungan terhadap makanan yang menjijikan. 6. 1 analisa terhadap 4 unsur jasmani. 7. Perenungan tanpa materi, arupa, yaitu perenungan terhadap ruang tanpa batas, perenungan tanpa batas, kekosongan, dan bukan pencerapan pun bukan pencerapan. Jadi ini harus dibimbing oleh guru ya. Tanpa bantuan seorang guru, mungkin kita tidak bisa melakukan meditasi ini. Gangguan dalam melaksanakan meditasi ketenangan batin. Ada 10 macam kondisi yang mengganggu atau disebut dengan bahasa Pali Buddha. Dalam melaksanakan meditasi ketenangan batin, yaitu 1. Gangguannya adalah tempat tinggal yang tidak nyaman. Artinya, kalau kita melakukan meditasi, tempat tinggalnya nggak nyaman, itu akan terganggu.
Kedua adalah keluarga atau sponsor yang berkunjung sehingga mengganggu konsentrasi dari meditasi. Ketiga, memikirkan keuntungan duniawi atau uang, memikirkan pekerjaan sehingga akhirnya nggak fokus ke meditasi. Keempat, tanggung jawab sosial yang belum diselesaikan. Jadi akhirnya beban. Jadi meditasinya nggak fokus. Kemudian pekerjaannya belum selesai. Ini jadi pemikiran juga ya. Perjalanan yang melelahkan. Sanak keluarga berkunjung atau berkomunikasi karena meditasi itu butuh ketenangan. Tiba-tiba keluarga berkunjung, meditasinya jadi gagal atau nggak fokus. Kemudian penyakit yang belum sembuh sangat mengganggu ya untuk konsentrasi pikiran. Kegiatan belajarnya belum selesai, ini juga mengganggu meditasi. Kemudian melekat pada kekuatan batin, berharap bahwa ketika meditasi memiliki kekuatan batin. Rintangan dalam melaksanakan meditasi ketenangan. Rintangan yang menghalangi seorang meditasi disebut niwarana. Ya, tadi saya ulang di slide awal. Panca niwarana atau 5 gangguan. Kesenangan indrawi, gelisah dan khawatir, itikat jahat atau niat memburuk, keraguan-raguan atau kebingungan, dan malas lambat. Manfaat melakukan meditasi ketenangan batin tanpa kita minta. Kekuatan batin itu akan muncul dengan sendirinya karena tidak didasari dengan 3 racun, yaitu loba, dosa, dan moha. Yang pertama adalah kemampuan magic atau mampu memperbanyak diri dan menembus dinding. Ini tidak ada hal yang aneh di dalam agama Buddha. Karena orang yang melatih meditasi ya, dengan sendirinya dia mampu mencapai kesaktian. Tetapi ketika kamu melakukan meditasi dengan tujuan mencapai kesaktian, malah menjadi micaditi. Diva sota, telinga dewa, mampu mendengar suara di alam-alam gaib. Diva caku, mata dewa, yaitu mampu melihat alam-alam gaib. Ceto pariana, mampu membaca pikiran makhluk lain. Dan terakhir, mampu mengingat kehidupan yang lampau dirinya sendiri serta makhluk lain, atau bahasa Palinya Kubeni Wasa Nusati Nyana. Dan bisa terlahir di salah satu alam Brahma tingkat 1 sampai tingkat 9. Hidupnya selalu bahagia, dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang luar biasa. Bila dikehendaki, akan mudah memiliki 6 kekuatan batin.